Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, istiqomah itu karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hanya dengan mengandalkan daya upaya kita sendiri. Maka sering-seringlah memohon karunia istiqomah dari Allah. Yang jelas kita ini dalam setiap rakaat kita 17 kali wajib sehari semalam, kita selalu mohon istiqomah kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Tentu juga diiringi doa di akhir setiap salat kita, di tasyahud akhir kita berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian kita juga memohon istiqomah dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Di antaranya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa-doa supaya kita dikaruniai istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah diraih dengan cara melakukan planning atau perencanaan-perencanaan untuk melakukan amal-amal yang sustain atau amal-amal yang istimrar, amal-amal yang dawam. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicinta di sisi Allah itu amal yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus, yang sambung sinambung, meskipun dia sedikit, meskipun dia sesuatu yang kecil. Tapi dawam, terus-menerus, sambung sinambung, itu yang lebih penting. Itu yang menjadi sebab ya dari dicintai oleh Allah. Nah, maka rencanakanlah, misalnya dalam 3 bulan ke depan, saya membereskan amalan-amalan fardu saya, sampai istiqomah dan terasa ringan. 3 bulan berikutnya, saya mengamalkan 1 amalan sunnah tambahan, yaitu hifdzul wudhu, menjaga wudhu. Terus menjaga wudhu, mendawamkan wudhu. Kalau wudhu batal, wudhu lagi. Nah, itu dibiasakan 3 bulan. Kalau sudah ringan, baru tambahkan 1 amalan sunnah yang lain lagi. Itu yang kita lakukan ketika kemudian kita memplanning supaya kita bisa istiqomah. Jadi istiqomah tidak datang dengan sendirinya, istiqomah karunia Allah, dan kita upayakan dengan cara merencanakan amal-amal yang bisa kita dawamkan, yang bisa kita istiqomahkan, yang bisa kita lakukan secara istimrar atau terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita senantiasa bermuhasabah atau mengevaluasi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, man syahida fi nafsihi dha'fa nalal istiqamah. Siapapun yang bisa selalu menemukan dalam dirinya ada kekurangan, kelemahan, niscaya dia akan istiqamah. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian dia senantiasa mencoba untuk berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang support, lingkungan yang ada suasana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita punya target sehari membaca Al-Quran 1 juz, tapi teman-teman kita itu ya nggak pernah baca Quran, 1 juznya jadi terasa berat. Tetapi kalau kita punya target sehari 1 juz, teman-teman kita kalau tilawah bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz sehari, 1 juz ini menjadi terasa ringan. Ini lingkungan sangat berpengaruh. Jadi kita perlu untuk berada di antara orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang bisa menjadi sahabat kita dalam berlomba-lomba meraih kebaikan di sisi Allah. Demikian Allah.